Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis dan meneladani kisah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah kisah keteladanan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdu Asyam bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai. Ibunya bernama Arwa bin Quwais, lahir pada tahun 577 Masehi di Mekah. Mempunyai sifat lemah lembut dan santun terhadap siapa saja. Utsman bin Affan juga merupakan orang yang sangat taat dan menyayangi Rasulullah SAW. Beliau mempunyai sifat dermawan yang tinggi. Sebagai contoh, ketika terjadi kekeringan, kaum muslimin kekurangan air, beliau membeli sumur milik orang Yahudi dengan hartanya sendiri dan diperuntukkan bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW juga menjuluki Utsman bin Affan sebagai Dzunurain, yang artinya dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Selanjutnya, nilai-nilai keteladanan Utsman bin Affan radhiyallahu an yang patut ditiru. Yang pertama, berakhlakul karimah. Yang kedua, sopan santun dan lemah lembut. Yang ketiga, peduli kepada kaum yang lemah. Yang keempat, dermawan. Yang kelima, mencintai Rasulullah SAW. Yang keenam, memiliki tanggung jawab besar. Dan yang terakhir, sabar dalam menghadapi cobaan. Kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah SAW, putra paman Rasulullah yaitu Abu Thalib, dan ibunya bernama Fatimah binti As'ad. Keturunan Bani Hashim, lahir di Makkah tahun 599 Masehi dan wafat pada tahun 661 Masehi. Nama aslinya adalah Haidar yang berarti pemberani. Nama Ali adalah pemberian dari Rasulullah yang artinya tinggi. Rasulullah melabeli Ali bin Abi Thalib dengan karramallahu wajhah karena Ali adalah satu-satunya orang yang tidak pernah menyembah berhala walaupun tidak langsung beragama Islam. Ali juga berwajah tampan, bersinar keilmuan, dan beliau tidak pernah membuka auratnya. Ali bin Abi Thalib juga seorang yang bijaksana dalam memutuskan suatu perkara hukum. Beliau juga seorang sahabat yang terbiasa mengkritisi kebijakan-kebijakan khalifah sebelumnya. Ali juga pandai dalam strategi perang. Rasulullah menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putrinya yaitu Fatimah. Karena Ali selalu memiliki budi pekerti luhur, cerdas, dan dalamnya keilmuan, beliau juga masih satu keturunan Bani Hashim. Selain gagah berani di medan perang, Ali bin Abi Thalib juga mengajarkan kesederhanaan dalam hidup berkeluarga, juga peduli kepada orang lain. Selanjutnya, nilai-nilai keteladanan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang patut ditiru. Yang pertama, berbuat pekerti luhur. Yang kedua, cerdas dan ahli ilmu. Yang ketiga, bijaksana mengambil keputusan. Yang keempat, seorang yang pemberani. Yang kelima, bersemangat. Yang keenam, tegas dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, sederhana dan rendah hati. Hikmah meneladani sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, semakin mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, dapat menjadikan motivasi dan inspirasi untuk kita dalam meningkatkan ibadah dan beramal soleh. Kemudian mendapatkan gambaran sifat-sifat mulia untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semangat membela kebenaran. Dan yang keempat, semakin menyadari bahwa orang yang berilmu akan lebih tenang dan bijaksana menghadapi masalah dan mengambil keputusan. Yang terakhir, semakin menyadari bahwa sopan dan santun dan kelembutan budi pekerti dapat menimbulkan daya tarik tersendiri bagi orang lain.
Adapun perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, sopan santun, kemudian menjaga akhlakul karimah, kemudian peduli kepada sesama, rela berkorban, suka mendermakan sebagian rezekinya, kemudian senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, kemudian berusaha bersabar, gemar mencari ilmu, kemudian bijaksana dalam mengambil keputusan, sederhana, berani, tegas, tanggung jawab, dan selalu rendah hati. Sekian materi pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.